Selamat datang di Ibra Japat My Vlog Channel. Hello guys, welcome to my vlog channel Ibra Japat. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian semua nonton video gua saranin untuk kalian semua nih tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video gua, share video gua ke seluruh sosial media kalian semua. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah ini, di kolom yang ada di bawah ini nih guys. Karena semuanya gratis. Sekali lagi, semuanya gratis. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Nah, kali ini di part 2 di vlog gue pengen ngasih tahu juga ya, ada beberapa hal yang kalian harus ketahui nih bagi kalian yang ingin jadi artis. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bilang gini, "Bang, saya tuh udah pernah casting, Bang. Cuma kok saya nggak jadi artis, Bang? Belum jadi artis, Bang. Kok saya belum dipanggil-panggil, Bang, buat main film, ataupun sinetron, ataupun film pendek, ataupun iklan, dan lain sebagainya." Gue cuma bilang satu, yang namanya casting itu nggak bisa satu kali doang, guys. Jadi kalau lu semua mau jadi artis, ya lu harus casting berkali-kali. Nggak bisa tuh yang namanya lu casting nih sekali, tiba-tiba abis kelar casting besok langsung jadi artis, langsung terkenal. Oh, nggak bisa. Karena semua ada prosesnya, semua ada aturannya, semua ada step by stepnya. Tuh, jadi walaupun kita udah casting, belum tentu nih besoknya kita langsung jadi artis. Karena yang namanya casting itu kita tidak bisa mengandalkan satu kali casting aja, tapi kita harus berkali-kali casting. Bahkan ada orang yang sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali casting baru bisa jadi artis. Jadi gue punya cerita nih guys, supaya nambah wawasan kalian semua ya, supaya nambah motivasi dan inspirasi buat kalian semua. Jadi gue ini punya temen ya, kebetulan temennya gue ini cewek, ibu-ibu ya. Jadi teman gue ini ibu-ibu, dia punya anak nih. Anaknya itu lucu ya, umurnya masih muda, masih 8 tahun ya. Masih sekitar kalau nggak salah tuh kelas 4 atau kelas 5 SD lah gitu. Jadi dia itu dulu tuh pernah casting. Cuma sering ditolak. Alasannya aktingnya kurang bagus, abis itu gendut, abis itu mukanya jelek, abis itu nggak bisa acting, kurang percaya diri di depan kamera. Tapi si anaknya dari teman gue ini, dia nggak putus asa, dia nggak putus semangat. Jadi walaupun sering ditolak casting, tetap aja besoknya casting lagi. Sampai akhirnya nih guys ya, di endingnya dia jebol di salah satu casting iklan. Dan sampai sekarang dia dipakai terus untuk berbagai iklan ya, baik iklan maupun sinetron maupun film layar lebar, dan sekarang udah terkenal. Iklannya pun kalau kalian suka nonton TV ya, itu iklannya tayang di TV. Padahal nih ya, gue tahu banget ini anaknya dari teman gue ini dulu tuh casting tuh sering banget ditolak. Bahkan si anak dari temennya gue ini dulu awal casting itu nangis guys, gara-gara apa ya, ibaratnya pernah ditegur lah ya, pernah ditegur sama casternya atau tim castingnya gara-gara aktingnya itu jelek, kurang totalitas. Sampai si anak dari temennya gue ini nangis dia. Tapi untungnya dia disemangatin sama emaknya ini, sama ibunya ini, sama mamanya ini. Untuk supaya apa? Untuk supaya terus mencoba lagi, dan akhirnya jebol. Dan itu, wah gimana ya, gue sih denger ceritanya aja gue senang banget. Karena gue tahu banget dulu tuh perjuangannya luar biasa. Dari dia mulai dulu casting, sering ditolak oleh berbagai production house, sering ditolak tempat casting, sering ditolak caster, sutradara segala macam. Tapi guys, sekarang setelah 1 tahun lamanya, 1 tahun apa 2 tahun gitu ya, dia casting ditolak, akhirnya sekarang jebol. Dan sekarang projectnya dia itu atau jobnya dia itu udah padat banget. Nanti deh ya, kapan-kapan kita datang ke rumahnya dia. Penasaran kan kayak apa sih bocah umur 8 tahun yang dulunya sering ditolak casting, yang dulunya sering ditolak caster, tapi sekarang kalau casting selalu jebol. Oh, iklannya udah banyak banget, film pendeknya udah banyak banget, projectnya udah banyak, dan jobnya juga udah banyak banget. Anaknya ini yang dulunya pemalu di depan kamera, sekarang udah happy banget, udah senang banget. Kalau lihat kamera tuh, udah lihat kayak udah kayak lihat makanan maksudnya ya. Jadi setiap ada kamera tuh dia tuh udah kayak lihat makanan lah, nafsu. Bawaannya tuh pengen narsis. Bawaannya tuh pengen apa ya?
kayak kamera itu hidupnya dia gitu loh. Nanti ya, kapan-kapannya kita main ke rumahnya ya, sekalian kita silaturahmi dan wawancara. Tapi nggak sekarang guys, karena sekarang gue mau kemana-mana dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk masalah casting ya. Karena sekarang tuh banyak orang yang bilang, "Bang, saya tuh udah casting, tapi kok belum jadi artis juga gitu, belum diterima-terima juga." Ya kembali lagi yang tadi gue bilang, yang namanya kita casting itu nggak bisa cuma satu kali bro, guys, nya, nyi, nyu, nye, nyok. Tapi yang namanya kita casting itu butuh berkali-kali ya. Ada orang yang baru 10 kali casting baru bisa jadi artis. Ada yang 50 kali casting baru bisa jadi artis. Bahkan ada yang ratusan kali casting baru bisa jadi artis. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh step by step ya. Jadi semuanya juga butuh perjuangan. Nggak mungkin dong kita cuma 1 kali casting tiba-tiba besok langsung jadi artis. Semua orang juga mau kalau begitu. Itu guys, jadi buat kalian semua yang emang niat banget pengen jadi artis, cita-cita pengen jadi artis, ya harus tetap semangat castingnya. Ketika kalian casting nih, kalian ditolak, jangan menyerah, jangan down. Besok lanjut lagi cari casting yang lain, besok lanjut lagi casting di tempat yang lain. Contohnya nih, hari ini kalian casting di tempat A. Nah, di tempat A ini pas kalian casting, kalian ditolak dengan alasan acting kalian kurang bagus lah, kalian kurang percaya diri lah di depan kamera, kalian bla 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 lah. Tapi di situ jadiin pembelajaran, jadiin motivasi supaya apa? Supaya nanti ketika kalian ya, ketika lu semua casting di tempat berikutnya, di tempat selanjutnya, kalian bisa jauh lebih baik. Itu bukan berarti, wah, gua hari ini habis casting nih di tempat A, terus gua jelek nih, gua dibilang caster gua nggak bisa acting, gua dibilang caster itu kurang percaya diri di depan kamera. Terus lu down nih, lu langsung wah kayaknya ini bukan jalan hidup gua deh. Ya udah, nggak bisa jadi artis kalau begitu mah. Bener nggak? Kalau lu mau jadi artis ya lu harus tangguh, lu harus kuat hadapi semuanya. Ketika lu casting pertama ditolak, besoknya casting lagi, ditolak lagi, ya besoknya casting lagi, ditolak lagi, ya casting lagi. Sampai kapan bang? Sampai lu jebol. Jebol apa bang? Ya jebol castingnya lah, masa jebol yang lain? Jadi seperti itu. Jangan 1 kali casting gagal udah menyerah. Jangan begitu. Kalau begitu caranya ya lu nggak bakalan bisa jadi artis, atau lu lama jadi artisnya. Karena nih gue kasih tahu ya bagi kalian semua, sekarang itu saingan buat jadi artis itu banyak banget ya. Di Jakarta nih, gue ngomongin Jakarta ya, tempat tinggal gue. Di Jakarta aja itu udah banyak banget yang namanya manajemen artis. Lebih dari ratusan manajemen artis tersebar di wilayah Jakarta. Itu baru Jakarta, belum Jabodetabek ya, belum seluruh Indonesia. Banyak. Itu baru manajemen artis, belum lagi sanggar, tempat pelatihan acting. Itu udah banyak banget. Hampir di setiap kota, di setiap wilayah itu ada yang namanya sanggar tempat pelatihan acting, atau sanggar untuk menciptakan para artis, para pendatang artis baru ya. Selain manajemen artis, selain sanggar, itu ada juga yang namanya komunitas acting. Biasanya ya, komunitas acting atau komunitas teater itu banyak banget. Dan dari ketiga ini, dari komunitas teater, sanggar, tempat acting, atau manajemen artis, semuanya berlomba-lomba untuk bisa menjadi artis terkenal. Bayangin loh, kita nggak kebayangkan berapa banyaknya ini orang yang akan berlomba-lomba untuk bisa menjadi artis. Makanya sekarang tuh banyak banget dari mulai lomba. Lomba ini banyak ya, ada audisi, terus ada pencarian bakat. Untuk apa? Untuk menciptakan para artis-artis pendatang baru. Jadi kalau kalian dulu ya pernah lihat yang namanya Indonesian Idol. Nah, terus teman-teman pernah lihat yang namanya Indonesian Got Talent. Nah, itu adalah salah satu ajang pencarian bakat, di mana dari ajang pencarian bakat itu dia akan melihat ya kualitas dari para artis pendatang baru, atau para talenta pendatang baru yang siap diorbitkan untuk bisa menjadi artis terkenal. Tuh, jadi seperti itu. Kalau Indonesian Idol itu kan dia terkenal untuk mencari nih siapa aja sih orang-orang yang emang memiliki jiwa musik yang bagus ya, suara yang bagus, atau dia unik, bisa memainkan alat musik yang siap diorbitkan untuk menjadi penyanyi terkenal. Nah, ada juga Indonesian Got Talent. Nah, Indonesian Got Talent ini pada dulu ya, zaman dulu ini adalah salah satu ajang pencarian bakat, yang dimana ajang pencarian bakat itu akan mencari orang-orang yang unik.
Contohnya, orang-orang yang mempunyai karakter yang unik, atau atraksi yang unik, atau sulap yang unik ya. Nah, itu juga bisa. Tapi bagi kalian yang ingin ibaratnya jadi artis seperti pemain iklan yang ada di TV-TV ya, iklan minuman, iklan makanan, deterjen, sabun mandi, dan lain sebagainya, yaitu lewat yang namanya casting di salah satu rumah produksi atau production house. Oke, gimana guys? Udah pada subscribe? Udah pada like? Udah pada share video gua dan udah pada komentar di video gua? Coba gue pengen denger. Udah semuanya. Oke, thank you. Jika kalian ingin jadi pemain film bioskop nih, yang ada di bioskop-bioskop ya, yang kayak Cinta Laura, Luna Maya, Jeffrey Nicole, dan lain sebagainya ya, teman-teman sama juga harus casting. Atau teman-teman yang ketiga nih, pengen jadi sinetron, pengen jadi artis sinetron ya, yang kayak di TV-TV, kayak ada yang namanya tukang ojek pengkolan, habis itu ada yang namanya serial FTV, segala macam, itu juga sama, itu lewat casting juga. Nah, cara castingnya ya teman-teman, yang seperti saya jelasin di part 1 ini ya, teman-teman tinggal datang aja langsung ke salah satu rumah production house, tinggal casting di sana. Kalau misalkan belum rezeki juga, belum diterima juga, ya besoknya casting lagi, atau besoknya cari lagi tempat casting yang lain, seperti itu. Karena casting itu ya, kalau gue bilang ya, main rezekian ya, main hoki-hokian ya. Ibaratnya ya, kalau lagi beruntungnya beruntung, kalau lagi enggak ya enggak. Cuma kembali lagi kepada diri kita pribadi ini niat nggak mau jadi artis, yakin nggak ingin sukses di bidang entertainment, yakin nggak bahwa suatu saat nanti diri kita ini bakalan jadi artis terkenal. Kembali lagi sih, semuanya kembali lagi kepada diri kita. Kalau diri kita berpendapat, ini kayaknya gue sepertinya nggak cocok nih jadi artis, ya maka doa lu akan terkabulkan, omongan lu akan terkabulkan bahwa lu nggak cocok buat jadi artis. Tapi kalau dalam hati lu yang terkecil, lu yakin suatu saat nanti gue terkenal nih, suatu saat nanti gue jadi artis, ya maka Tuhan akan ngelihat, wah nih orang nih sungguh-sungguh nih buat jadi artis, maka tiba saatnya lu pasti jadi artis terkenal. Karena nggak ada yang nggak mungkin kok, semuanya bisa. Nggak ada yang mustahil lah, semuanya bisa. Kita bisa belajar dari salah satu, apa ya, bukan dari salah satu aja sih, banyak artis yang emang ya bisa gue bilang ya, apa ya, bisa gue bilang itu banyak artis tuh yang beruntung gitu loh. Banyak artis yang beruntung yang emang selain dia dari castingnya, dia juga kadang beruntung, nggak sengaja nih ketemu di jalan, terus tiba-tiba si artis ini diangkat buat jadi artis, buat ngisi di salah satu program, dan ternyata laku, laris manis, ditonton banyak orang, akhirnya jadi artis terkenal banyak. Nah, jadi seperti itu guys. Karena yang namanya rezeki itu kita nggak pernah tahu datangnya dari siapa dan kapan rezeki itu akan datang kepada diri kita. Kita cuma manusia biasa yang tugasnya kita hanyalah berusaha, berdoa, bekerja keras. Untuk apa? Untuk menggapai semua mimpi-mimpi kita, untuk menggapai semua angan dan cita-cita kita. Tuh, intinya sih seperti itu aja. Dan kalau lo mau jadi artis, lo harus pintar-pintar. Pintar-pintar apa? Pintar-pintar cari pergaulan, cari teman-teman lu artis, cari apa ya, perkumpulan-perkumpulan artis. Di setiap ada perkumpulan artis ini lu nongol, atau lu ikut, lu hadir. Di setiap ada casting ini lu ikut, setiap ada pertemuan manajemen artis ini lu ikut. Nanti di situ akan menimbulkan chemistry, yang dimana nanti lu akan kecipratan apa? Kecipratan suksesnya lewat si artis tersebut. Jadi seperti itu. Jadi itulah salah satu apa ya, ibaratnya kisah, bukan kisah sih ya, ibaratnya gue berbagi pengalaman gue buat kalian semua, sekaligus tipsnya nih bagi kalian semua pemula yang ingin terjun di dunia entertainment ataupun ingin jadi artis. Karena sekarang itu banyak banget orang yang bingung. Ibaratnya bingungnya itu, bang gue pengen jadi artis nih, tapi bingung bang gimana caranya gitu loh. Padahal setahu gue pribadi, jadi artis tuh gampang kok. Lu tinggal aja datang ke salah satu PH rumah produksi, lu tinggal casting di sana, lu bawa foto lu yang bagus di sana, lu serahin foto terbaik lu di sana, lu pede di depan kamera, lu acting di depan kamera, tinggal nunggu hasilnya, apakah lolos atau enggak. Kalau lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya besok coba lagi gitu loh. Jadi seperti itu, gampang sih menurut gue, simple. Lu casting, lu sama aja kayak ngelamar kerja. Cuma bedanya kalau ngelamar kerja itu kan dia terbagi atas beberapa interview ya. Pertama interview, abis interview ada yang namanya psikotes, abis psikotes ada yang namanya training, abis training baru yang namanya karyawan tetap, atau lu jadi pekerja tetap lah, baru bisa kerja.
Sama halnya seperti casting. Yang pertama, ketika lu casting nih, lu lolos casting, besoknya ada yang namanya workshop dan fitting. Workshop dan fitting itu, lu nanti akan di casting yang kedua kalinya dan lu akan dicocokkan nih dengan para artis-artis yang lainnya. Dari mulai segi actingnya, segi kostumnya, segi makeupnya dan lain sebagainya. Udah casting, udah workshop, yang ketiga baru mulai proses syutingnya. Jadi seperti itu guys, sekarang semuanya itu butuh proses, semuanya itu ada alurnya. Jadi nggak mungkin dong lu baru sekali casting besok langsung jadi artis, itu mustahil banget bagi gue gitu kan. Dan itu sangat-sangat sulit lah ya, apalagi di era zaman sekarang ini kan orang jadi artis sebenarnya mudah banget. Lu tinggal jadi YouTuber aja ngevlog, atau lu jadi selebgram foto-foto punya followers banyak udah jadi artis kan, seperti itu. Cuma di sini pertanyaan gue, lu mau jadi artis yang bener-bener berkarya dengan karya lu, atau lu pengen jadi artis yang emang cuma numpang tenar doang, cuma pengen numpang kamar doang, emang cuma pengen nyari sensasi doang, yaitu kembali lagi kepada diri lu. Tapi artis sesungguhnya adalah artis yang emang memiliki jiwa seniman yang kuat, memiliki karya-karya yang emang menghasilkan ya, memiliki karya-karya yang emang dihasilkan oleh diri si artis tersebut. Itu baru yang namanya seorang artis. Sama halnya sebagai seorang aktor, sama semuanya. Jadi kalau artis yang sesungguhnya itu bukan artis yang cuma nyari sensasi, nyari pamor, numpang kamar sama artis lainnya, numpang endorse segala macam, bukan. Artis yang sesungguhnya itu, artis sejati itu adalah artis yang emang benar-benar dia berkarya untuk siapa? Untuk publik, untuk kalian semua, untuk pemirsa yang menyaksikan. Baik itu artis sinetron, FTV, atau film layar lebar, mereka semua berkarya, memberikan karya yang terbaik untuk kalian semua, pemirsa setia TV ya ibaratnya, pemirsa setia penonton televisi di seluruh Indonesia. Tuh, jadi seperti itu teman-teman semua. Karena banyak dari kemarin yang bilang ke gue ini, "Bang, gue udah casting nih di tempat si A. Bang, gue udah casting nih di tempat si B. Tapi gue belum lolos juga, Bang." Ya udah, besok casting lagi. Jadi seperti itu. Jangan cuma ngandelin satu casting terus besok udah, ya nggak bisa. Sama kan kayak kita ngelamar kerja. Emang iya kita ngelamar kerja nih, contoh nih, kita ngelamar di satu perusahaan ya, emang langsung keterima? Kan enggak dong. Nah, ketika kita ngelamar di satu perusahaan kita belum diterima, otomatis besok kita ngelamar lagi di perusahaan tempat yang lain, bener nggak? Supaya apa? Supaya bisa keterima. Sama halnya dengan casting. Tuh, jadi seperti itu. Itulah saran saya. Saran saya yang terakhir itu adalah perbanyak casting. Perbanyak casting, perbanyak latihan acting, perbanyak cari-cari informasi casting ya. Bisa casting, bisa juga ajang pencarian bakat, bisa juga audisi, pokoknya macam-macam. Sekarang itu banyak banget audisi-audisi online, audisi-audisi terbuka ya, ajang pencarian bakat untuk menerbitkan artis-artis pendatang baru yang profesional, yang multi talenta, itu banyak banget. Untuk mengetahui itu semua, teman-teman bisa aja lihat di Instagram info casting atau info talent. Teman-teman bisa juga searching di Google tempat casting. Teman-teman bisa juga lihat di Facebook info casting atau tempat casting, itu banyak banget. Saya aja pribadi itu udah lihat ya, baik dari Instagram, Google maupun Facebook, itu lebih dari ratusan info casting. Info casting udah ratusan, banyak banget. Jadi teman-teman semua kalau berminat untuk casting ya, atau penasaran nih, "Bang, casting itu seperti apa sih?" Bisa langsung lihat aja di Instagram info casting. Jadi nanti teman-teman bisa tahu seperti apa infonya. Tuh, jadi seperti itu ya. Nah, nanti untuk di vlog gua yang selanjutnya nih, yang di part 3 ya, gua nanti akan cerita ya, bagaimana sih suka dukanya dalam casting. Bagaimana sih sukanya dalam casting, bagaimana duka atau sedihnya dalam casting. Jadi nanti supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman itu untuk pemula yang ingin terjun di dunia entertainment atau pemula yang ingin jadi artis nggak kaget di saat berhadapan dengan kamera, di saat berhadapan dengan dunia casting. Biar teman-teman tahu dan punya wawasan nih, oh casting itu seperti ini loh. Jadi teman-teman bisa serap ilmunya, bisa serap pengetahuannya. Jadi nanti ketika teman-teman datang ke lokasi casting nggak sia-sia. Jadi seperti itu. Dan gue doain bagi kalian yang lagi casting atau yang lagi usaha buat jadi artis, yang lagi casting sana sini, gue doain semoga casting kalian lolos dan cepat jadi artis. Amin. Oke, tunggu di part 3 ya.
gue akan bahas suka dukanya dalam casting. Tentunya masih di vlog channel gue. Terima kasih.